Banyak membaca surat Al-Kahfi, utama ayat 1-10 begitu ya. Maksudnya bukan dibaca, tapi jangan sampai salah pemikiran gitu ya. Saya tidak mau dibilang orang munafik, bukan didawamkan, kita terapkan dalam hidup kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu harus kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Gimana pemirsa semuanya, sehat-sehat saja? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan juga kelancaran dalam menjalani ikhtiarnya, dan lillahi ta'ala hasilnya ya. Amin amin ya robbal alamin. Dalam pembahasan sekarang saya ingin membahas tentang masih tentang akhir zaman gitu ya. Akhir zaman yang dibincangkan atau yang saya lihat di YouTube atau di video-video lain, yaitu yang saya pelajari tentang kajian akhir zaman yang dibahas oleh ustadz atau ulama-ulama ya. Saya ingin sekedar mempelajarinya gitu, jadi supaya saya tahu gitu, atau akhir zaman tuh yang seperti apa gitu ya. Nah, di dalam kajian akhir zaman itu seorang ustadz itu bilang bahwa perbanyak membaca surat Al-Kahfi, yaitu ayat 1, utama ayat 1-10 begitu ya. Nah, kenapa harus membaca ayat tersebut? Nah, kalau yang saya pelajari dari yang saya nonton video tersebut, itu menurut saya maksudnya bukan dibaca, ibaratnya seperti kita membaca buku lah, bukan seperti itu ya. Tapi membaca isi dalam ayat tersebut begitu ya. Kenapa membaca isi dalam ayat tersebut? Dan kita harus menerapkannya dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi atau tidak termasuk orang yang munafik. Begitu ya. Ketika kita mengajarkan orang lain baca ayat ini, tapi tidak diterapkan di kehidupannya, itu sama juga munafik ya. Nah, di sini saya akan mengajarnya agar ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang, ibaratnya dari sifat-sifat yang paling dibenci oleh Tuhan Yang Maha Kuasa gitu ya. Fitnah, munafik itu paling dibenci gitu. Nah, saya di sini ingin membahas fitnahnya ini, munafiknya ini gitu. Biar ketika kita ibaratnya memberikan satu wejangan atau apa gitu,
harus sesuai pengalaman kita, begitu ya. Nah, di sini juga saya ingin menjelaskan, tapi jangan sampai salah pemikiran, gitu ya. Di sini saya menjelaskan bahwa setiap video yang saya bikin kontennya ini itu berdasarkan perjalanan hidup saya, gitu ya. Jadi intinya apa? Saya tidak mau dibilang orang munafik, bisa ngomong tapi tidak menjalankannya. Kalau saya membuat konten yang sudah itu berdasarkan perjalanan hidup saya, begitu ya. Nah, makanya saya ingin ngomong sekarang bahwa ketika mengkaji tentang akhir zaman ini, kita harus menjalankannya ke kehidupan kita pribadi, yaitu apa? Perbanyak baca surat Al-Kahfi, bukan didawamkan, bukan dibacakan, tapi kenali isi-isi dalam surat Al-Kahfi. Setelah tahu, kita terapkan dalam hidup kita. Itu petunjuk dari Kanjeng Nabi. Jika kita mengikuti petunjuk dari Kanjeng Nabi, berarti kita apa? Kita benar-benar bersahadat, kan begitu ya. Jadi ini intinya tuh, ketika kita mempelajari sesuatu ya, jangan ibarat begini, jangan ibarat kita ya, kita hanya sekedar ibaratnya yang dilihat itu contoh lah, pengajian akhir zaman banyak di video. Bukan saya iri, bukan saya atau dengki gimana ya, ini hanya sekedar ibaratnya kembalikan kepada diri kita. Contohnya tidak jauh seperti survei lah, sejauh mana pemikiran orang-orang atau anggapan orang-orang, begitu ya. Jadi begini, ketika seseorang membahas satu ayat atau ayat yang ada dalam contoh yang sekarang kita bahas lah, Al-Kahfi, gitu ya. Nah, dalam Al-Kahfi, kenapa banyak saya baca atau banyak yang saya lihat hanya sekedar menceritakan artinya, arti bahasa ya, dari Arab ke Indonesia. Misalkan nih gambarannya seperti ini, yaitu tentang pemuda yang ditidurkan di dalam gua, begitu kan, ceritanya hanya seperti itu. Kenapa seperti itu? Tapi banyak orang, atau di YouTube misalkan nih ya, banyak yang menontonnya. Salah satunya saya, gitu kan. Kenapa? Terus kenapa Kanjeng Nabi menganjurkan Al-Kahfi agar terhindar dari fitnah Dajjal? Nah, di sini jangan munafiknya di sini. Munafik seperti apa? Ketika mempelajari ayat tersebut, bukan untuk sekedar kita ucapkan, kita baca, gawang, hafal. Seperti apa hafal itu? Gitu kan? Para ulama itu udah benar mengajarkan, ibaratnya mau menceritakan nih, ceritanya seperti ini, pemuda dalam gua ditidurkan, itu arti dalam bahasanya ya, gambarannya. Nah, seperti itu kan. Tapi kita sebagai penonton atau pendengar harus seperti apa? Kita sebagai pendengar harus bisa meresapi inti yang ada di dalam gambaran tersebut, begitu. Nah, pemuda yang ditidurkan itu apa? Kan
pemuda ditidurkan dalam 309 tahun. 300 tambah 9 tahun dalam gua gitu kan. Terus jumlahnya juga kan tidak menentu, ada yang bilang 3, 5, 7 gitu kan. Berarti apa? Itu samar, tidak jelas jumlahnya berapa, begitu kan. Nah, kalau kita bisa mempelajari dari kata-kata tersebut, dari gambaran tersebut, apa? Samar. Ya. Berarti apa samar? Gitu ya. Nah, ketika pemuda itu bangun, saling bertanya, kita itu sudah tidur beberapa lama katanya, gitu kan. Kita tidur mungkin 1 atau setengah hari gitu kan. Nah, kemudian para pemuda tersebut tidak yakin apa? Tidak yakin akan tidurnya itu berapa lama, bukan? Nah, kalau dalam kita hakikatkan, pelajari hakikatnya apa? Ketika kita tidak menemukan jawaban yang pasti, gitu kan, tentang pertanyaan ini, atau kehidupan kita yang sedang kita jalani, kita tidak tahu apa arah tujuannya, gitu kan? Ya, apa arah tujuan ini, gitu. Akhirnya apa yang diceritakan dalam Al-Kahfi tersebut? Pemuda itu menyerahkan jawabannya atau berserah diri pada Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliaulah yang lebih tahu, kata pemuda tersebut. Nah, dari cerita itu apa yang kita dapat? Pasrah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang harus kita dapat dari kita atau dari surah Al-Kahfi. Kenapa 1 sampai 10 itu yang diutamakan dalam ibaratnya menghindar dari fitnah dajjal. Kenapa? Jika kita pasrah akan apa yang diberikannya, dajjal keluar, fitnah keluar, itu juga seizinnya. Betul kan? Pasrah kita, kembalikan kepadanya. Karena Tuhan yang tahu apa jawabannya ketika dajjal keluar. Apa yang kita lakukan, Tuhan yang tahu. Kita berserah diri agar apa? Kita ini digerakkan hatinya oleh Tuhan yang Maha Kuasa, jadi bisa terlindung dari fitnah dajjal. Bukankah saya pernah menjelaskan, ketika kita ingin mengenal siapa itu Tuhan, kita harus memiliki jiwa yang bersih, hati yang bersih, pikiran yang bersih. Begitu. Innalillahi ini salah satu jalannya mendapatkan kebersihan itu. Makanya dianjurkan 10 ayat pertama dalam Al-Kahfi terhindar dari dajjal. Itu artinya begitu. Ini agar kita terhindar atau tidak masuk dalam golongan orang-orang munafik, hanya sekedar tahu teori, tidak menjalankannya dalam hidupnya. Jangan sampai begitu, ya.
jangan terbawa. Makanya saya suka menganjurkan gitu ya, cari yang tidak terlihat dan tidak terasa. Nah, itu salah satunya yang tadi saya jelaskan. Itu tidak kebanyakan orang tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu. Begitu. Kenapa saya bilang kalau dalam 3 sifat ini 10 ayat pertama itu ketika kita menjajaki sifat yang dibilang hoca angon itu, dan posisi ini yang paling sulit. Sulitnya kenapa? Ya saya bilang tadi, kita kan harus menyucikan diri, bersih dari segala ego, hawa nafsu harus kita kontrol. Ini petunjuk dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk syahadat kita. Ketika kita bersyahadat kan begitu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di sini kita akan dapat apa itu syahadat. Begitu kita kenal dengan apa itu Tuhan. Kita bersaksi karena kita melakukan apa yang ditunjukkan atau dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad. Apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad? Beliau ketika mengenal Tuhan dicontohkan dalam hadis. Inti dalam hadisnya itu apa? Perjalanan hidup beliau. Begitu. Dari semua hadis itu intinya perjalanan hidup beliau dalam mengenal Tuhan. Begitu kan? Kalau dalam istilah kita ya, kalau dalam istilah kita yaitu mencari jati diri. Cari jati diri. Pelajari hidup kita seperti apa. Nah begitu, itu syahadat. Gitu ya. Saya bagi 3 saja tentang surah Al-Kahfi ini, karena Trisula Weda 3 ya. Surah Al-Kahfi 3 makna ya. Saya bahas baru yang pertama di sisi bocah angon. Mungkin berikutnya surah Al-Kahfi akan saya bahas di sisi Satrio Piningit ya. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.